Acara Nasdem di GBK bikin malu. Anies mulai pidato, banyak yang well out. Lihat betapa sepinya itu acara gak jelas di GBK. Harusnya media fotonya agak zoom biar kelihatan penuh gitu. Di GBK baru-baru ini digelar sebuah acara pertemuan Partai Nasdem, partai yang sudah ditinggalkan banyak kadernya yang mendukung Bapak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok, yang merasa terzalimi harga diri dan keindonesiaannya karena Surya dukung Anies. Acara ini digelar di Gelora Bung Karno, ingin mempertontonkan gagah-gagahan partai ini di hadapan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, alih-alih ingin mempertontonkan kegagahan mereka, acara ini malahan bikin malu. Mari kita lihat beberapa kelucuan partai gurem ini dalam menggelar acara di tempat besar GBK. Makin dibahas makin lucu. Siapkan kantong muntah atau perut untuk tertawa sampai sick-back. Kelucuan pertama, ternyata yang datang itu bukan rakyat organik, melainkan kader Nasdem. Triliunan orang berkumpul ternyata adalah massa yang dikonsolidasikan dan diatur sedemikian rupa. Orang-orang yang berkumpul di sana adalah kader. Mereka disiapkan bus, transportasi, makan dan akomodasinya lengkap. Iya, namanya partai, duit pasti banyak. Bisa bikin tower Nasdem yang nilainya triliunan. Ngajakin kadernya memenuhi GBK bukan hal yang sulit bagi Surya. Kenapa saya katakan malu-malu? Karena namanya dikonsolidasikan, diatur dan dikasih jatah transportasi. Siapa yang gak mau? Apalagi lihat dari kaosnya. Kelihatannya kaos baru semua itu. Kaosnya berlogo Nasdem. Kelucuan kedua, orang-orang yang ada di sana kabur ngacir keluar saat Anies berpidato. Ini saya ambil dari berita loh. Beritanya bukan berita yang ditulis seperti media sampah, tapi berita ini diambil dari media yang terpercaya dan valid, masuk ke organisasi anti-hoax. Apel siaga perubahan Partai Nasdem belum berakhir. Banyak simpatisan dan relawan partai tersebut terlihat meninggalkan area stadion utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Bikin malu. Kelucuan kedua ini membuktikan bahwa Anies ini akan ditinggalkan sampai ke akar-akarnya, seperti Prabowo. Bayangkan saja, kader Nasdem loh, simpatisan Nasdem sampai meninggalkan acara, bosan, pikiran berkecamuk, mengantuk. Mendingan dengar ocehan suami atau istri di rumah daripada dengarkan bualan-bualan Anies yang sudah terbukti merusak Jakarta secara tata kota, kebudayaan, keberagaman, dan struktur sosial. Orang yang ada di bawah ketiak naga-naga dan penguasa-penguasa di Jakarta memang adalah orang yang tidak berpihak kepada orang kecil. Ngomongnya sih keberpihakan kepada wong cilik, tapi ternyata bualan. Orang pulang deh. Kelucuan ketiga, Surya Paloh juga gak didengar. Simpatisan Nasdem asik makan sendiri, main HP, ngobrol-ngobrol. Padahal Surya Paloh itu orang nomor 1 di Nasdem loh. Jadi sudah bisa dibayangkan ya, bagaimana nanti Prabowo dan Anies akan ditinggalkan banyak kadernya. Kenapa Prabowo juga? Karena Prabowo bagian integral dari Anies. Anies adalah Prabowo, Prabowo adalah Anies. Sejarah sudah membuktikan itu. Anies mulai pidato, banyak yang well out. Ingat Ananda Soekarlan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?